di era digital. Maksudnya itu apa sih Teh? Kenapa kita mengambil tema seperti itu? Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri nih ya, Kang, optimalisasi peran pemuda sebagai agent of change di era digital itu berarti kita sebagai pemuda harus membawa perubahan. Nah, perubahan itu seperti apa? Dengan cara kita berkontribusi dalam era digital. Nah, kenapa kita harus berkontribusi dalam era digital? Supaya kita dapat bersaing di pasar internasional, khususnya di bidang manufaktur. Nah, kalau menurut Kang Dian sendiri, seperti apa sih hal itu? Menurut saya benar banget apa yang dikatakan Desi Pak. Kita sebagai pemuda tentunya harapan bangsa untuk mewujudkan generasi yang lebih maju lagi, terutama di bidang teknologi. Dan kita juga harus melek terhadap teknologi yang berkembang. Apalagi setiap harinya teknologi semakin hari semakin meningkat kemajuannya. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengejar ketertinggalan kita dalam teknologi sehingga kita dapat menjadi bangsa yang mandiri dengan pemuda yang berkualitas. Berarti hal ini penting banget ya, Kang. Kenapa kita melaksanakan webinar kali ini ya untuk bekal teman-teman semuanya nih untuk kehidupan yang akan datang. Nah, untuk itu Kang Dian, untuk kita memperdalam materi lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama pemateri kita kali ini. Benar banget nih, tapi sebelum ke pematerian, apakah pemateri sudah siap? Coba kita tanya dulu ya kepada Kang Rizky. Halo Kang Rizky. Ya, halo Kang Teteh semua. Sudah ada Teh sepertinya. Oleh sebab itu, kita mungkin Teh undur diri ya Teh. Soalnya di pematerian kali ini, rekan-rekan semua akan dibersamai oleh moderator kita, yaitu Kang Fajar. Benar sekali. Kami selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Akang TTMC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik. Di sini saya akan menjadi moderator di acara webinar 2023 dengan tema optimalisasi peran pemuda sebagai agent of change di era digital. Nah, kenapa sih pemuda harus jadi agent of change di era digital? Apa peran pemuda di era digital? Dan bagaimana jadi agent of change di era digital? Kita akan mendapat jawabannya di sini bersama Kang Muhammad Rizky. Kang Muhammad Rizky, halo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Kang Fajar. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi di pagi hari ini? Oke, sudah siap Kang. Oke. Sebelumnya ya. Oke, baik, terima kasih Kang Fajar atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua dari ini ya, kebanyakan audiensnya dari SMA dan SMK, pastinya dari seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu nih, di sini dari daerah mana aja sih untuk yang hadirnya nih? Boleh mungkin dituliskan di kolom chat atau via mic, silakan. Ada dari mana aja nih SMA SMK-nya? Oh, ada dari Bandung, ada dari Klaten, SMK 2, wah, ada Palembang, Indramayu hadir, oke. Oke, dari Bandung juga hadir. Kemudian ada dari Tasik, Bale Endah, wah lumayan banyak ya, dari seluruh Indonesia ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke materinya. Oh, belum diizinkan share screen, Kang Fajar. Sebentar, Kang Rizky. Ini ada yang dari Kebumen juga. Aduh, lumayan jauh nih. Masih disable. Baik, Kang, sudah diizinkan untuk share screen. Oke, baik. Recording in progress. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, jadi pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman dari seluruh SMA dan SMK, ataupun ada juga ya dari madrasah di seluruh Indonesia, dengan tema atau bahasan khusus yaitu pengembangan ide dan gagasan di era digital gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Mungkin teman-teman di sini
ini ya, pada memiliki inovasi atau ide. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus berinovasi atau kenapa sih kita harus memiliki ide gitu. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus memiliki inovasi atau ide. Yang pertama ini sebagai sarana pengembangan kemampuan, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sih orang di sana mengembangkan kemampuan tidak harus dengan memiliki ide, Kang. Bisa juga kita ikut organisasi atau bisa juga kita ikut program lainnya atau bekerja gitu. Namun tanpa disadari, ketika teman-teman punya suatu ide atau inovasi, kemudian teman-teman hanya menjadi istilahnya bekerja saja atau ikut organisasi saja tanpa tindak lanjut, ide tersebut tidak bisa berkembang secara maksimal. Beda halnya jika teman-teman diseriuskan ide tersebut gitu. Semisal idenya itu dibuat sebagai usaha atau bisnis, maka pengembangan kemampuan dari teman-teman juga semakin tinggi nantinya dan pengalaman yang didapatkan itu semakin banyak gitu. Karena teman-teman akan bisa lebih mengetahui bagaimana sih seluk-beluknya soal ide atau inovasi teman-teman dari mulai A sampai Z-nya gitu. Teman-teman juga akan banyak relasi di sini dan akan memiliki networking dengan banyak orang karena mengelola juga banyak orang gitu. Yang kedua, kenapa harus memiliki ide atau inovasi? Nah, ini cukup penting juga. Saat ini lapangan pekerjaan ini sangat terbatas, teman-teman. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini menunjukkan bahwa per Februari 2022 atau tahun lalu, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja sejumlah 200 juta orang gitu. Nah, di sini jika teman-teman hanya mengandalkan misal hard skill saja tanpa adanya inovasi atau ide, itu akan susah karena semakin ke sini lapangan kerja semakin terbatas. Gitu. Kemudian kenapa harus memiliki ide atau inovasi juga? Di sini teman-teman bisa berkreasi tanpa batas gitu. Nah, semisal teman-teman nanti menentukan jalan hidupnya sebagai karyawan biasa gitu, teman-teman juga bisa kreatif gitu, bisa berinovasi, namun lingkupnya hanya sebatas di lingkungan kerja saja. Beda halnya jika teman-teman menseriusi ide atau inovasi teman-teman sendiri menjadi sebuah usaha atau bisnis nantinya gitu. Nah, yang terakhir ini adalah belajar untuk menjadi lebih mandiri. Nah, dengan inovasi atau ide, teman-teman juga akan bisa menjadi lebih mandiri ke depannya gitu, karena teman-teman akan belajar segala sesuatu mengenai ide atau inovasi yang teman-teman miliki, mulai dari pengelolaannya, kemudian bagaimana cara menjalankannya dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa jika teman-teman memiliki inovasi atau ide, pasti ujung-ujungnya atau goals-nya adalah komersialisasi atau dijadikan sebuah usaha atau bisnis, teman-teman. Karena tidak mungkin setiap inovasi atau ide hanya monoton gitu di sana gitu. Nah, pastinya harus ada komersialisasi atau bisnis ke depannya gitu, agar menjadi sebuah hal yang bermanfaat gitu dan menghasilkan teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara memulai bisnis di sini. Kita ada 3 tahapan di sini. Yang pertama ini starting for ide. Jadi teman-teman yang pertama ini ya tadi ya mencari idenya dulu, idenya, gagasannya yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, ide yang atau gagasan ini bisa muncul dari aktivitas misalnya dari keseharian, kemudian kegiatan sesuatu yang berguna, kemudian teman-teman di komunitas atau di organisasi ada suatu ide yang bisa dikomersialisasikan. Kemudian ide ini juga tidak selalu harus sesuai dengan keahlian teman-teman gitu. Misal teman-teman dari SMK, SMA, jurusan tata boga, tapi ingin memiliki ide di bidang IT, nah itu bisa saja selama ide itu memungkinkan gitu. Nah, setelah mempunyai ide, mulai dari mencari ide, kemudian buat bisnis modelnya seperti apa gitu. Cara menjalankannya, model bisnisnya seperti apa, kemudian segmentasi pasarnya kemana, siapa saja yang terlibat dalam bisnis itu. Gitu. Setelah jelas modelnya bagaimana, lakukanlah product validation gitu, dengan melakukan kuesioner dan interview terhadap customer. Nah, terkait hal yang pertama ini, kita fokus dulu di bagian starting for ide atau mencari ide. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan ide yang baik dalam bisnis itu? Nah, di sini poin pentingnya
jika teman-teman memiliki ide, perlu ini juga diperhatikan apakah ide yang teman-teman atau ide usaha atau inovasi usaha yang teman-teman miliki itu bisa dieksekusi tidak di pasar gitu, bisa diterima tidak oleh pasar gitu, atau bisa menghasilkan revenue tidak pada akhirnya gitu. Karena kan dari ide ini seperti yang dikatakan tadi ujung-ujungnya adalah komersialisasi. Jadi percuma saja jika teman-teman memiliki ide, sebagus apapun ide itu, sebagus apapun inovasi itu, jika tidak bisa dijalankan atau dieksekusi nantinya itu akan menjadi sia-sia saja. Semisal teman-teman memiliki ide usaha di bidang teknologi, menggunakan teknologi yang sangat canggih, misal menggunakan kecerdasan buatan. Tapi pangsa pasarnya, target teman-teman adalah di Indonesia. Nah, di Indonesia kan belum semua bisa mengimplementasikan teknologi AI itu gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan di situ. Jadi idenya perlu disaring lagi gitu. Apakah bisa dieksekusi atau tidak. Kemudian setelah ini teman-teman berhasil mendapatkan ide bisnisnya, bisa diterima pasar, dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman juga perlu melakukan testing bisnis ide gitu. Nah, pengujian ide bisnisnya ini digunakan untuk mencegah 3 hal ini. Untuk mencegah jika pangsa pasar tidak tertarik dengan produknya teman-teman misalnya. Kemudian ide bisnisnya tidak dapat dijalankan, kemudian ide bisnisnya nanti tidak bisa menghasilkan revenue atau penghasilan gitu, karena percuma juga ya. Nah, tadi yang pertama kan tadi tentukan dulu ide bisnisnya, kemudian lakukan testing bisnis model. Kemudian interaktif proses gitu. Nah, setelah teman-teman menentukan idenya, kemudian melakukan pengujian, nah buatlah rancangan atau desain mengenai pelaksanaan bisnisnya nanti gitu. Nah, aktivitas apa di dalamnya, kemudian wawasan pasarnya kemana saja, kemudian semua yang terlibat di bisnis tersebut itu dipetakan oleh teman-teman gitu. Bagaimana jalannya nanti, teknologinya menggunakan apa, bidang bisnisnya apa aja gitu. Nah, ini dilakukan pada interaktif proses. Nah, di sini ada juga yang dinamakan design of the team gitu. Setelah tadi ya menemukan pangsa pasar, menemukan ide, nah teman-teman kan kalau untuk menjalankan usaha tidak mungkin sendiri ya, tidak mungkin sendiri, tapi memerlukan tim atau bantuan tim gitu. Nah, di sini kita coba perancangan timnya itu bagaimana sih yang ideal itu untuk menjalankan bisnis atau ide dari teman-teman nantinya. Nah, nanti tim yang teman-teman ajak, misal dalam suatu ide bisnis itu harus memenuhi 6 persyaratan ini. Yang pertama, timnya itu harus menguasai data. Data tentang apapun yang mengenai bisnis atau ide dari teman-teman. Kemudian timnya ini harus bisa diajak untuk bereksperimen. Kemudian harus mengetahui juga pangsa pasarnya, tujuan customer-nya kemana. Kemudian timnya ini harus bisa atau harus memiliki jiwa entrepreneurship, dan harus interaktif, dan juga harus aktif bertanya gitu. Kemudian ini tim behavior. Seperti tadi disebutkan ya, walaupun bisa gitu menjalankan atau ide atau gagasan teman-teman menjadi sebuah bisnis dengan cara sendirian, tetapi jika tanpa tim terasa kurang saja gitu. Tidak ada yang membantu, segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa mencari timnya gitu, tim untuk menjalankan ide atau inovasi tersebut gitu. Semisal teman-teman ada kendala nih, gimana nanti kita menggajinya, atau gimana nanti teknis sharing profitnya dan lain-lain gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ajak dulu teman-teman terdekatnya untuk menjalankan ide atau inovasi yang dimiliki teman-teman untuk dijadikan sebuah bisnis gitu. Nah, kemudian ajak dulu aja siapa yang mau itu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan tahu siapa orang-orang yang teman-teman ajak yang ternyata serius di bisnis ini gitu. Nah, kalau tidak serius nanti akan keluar dengan sendirinya gitu. Sehingga bisnis atau ide atau inovasi yang teman-teman miliki ini bisa berjalan terus gitu. Nah, yang kedua ini kondisi lingkungan tim. Nah, kondisi lingkungan tim juga ini berpengaruh terhadap jalannya ide bisnis dari teman-teman nantinya. Gitu. Nah, teman-teman harus menciptakan suasana yang bagus di dalam timnya, jangan sampai ada konflik, harus klop lah gitu.
sama-sama klop dengan tim gitu. Kemudian tim alignment, di sini bagaimana cara teman-teman menyelaraskan timnya. Nah, di sini banyak cara teman-teman, semisal dilakukan meeting rutin mengenai pembahasan proyek dari teman-teman, rencana ke depannya bagaimana gitu. Nah, ditanya juga apakah timnya ada kendala atau tidak gitu. Nah, komunikasi ini sangat penting sekali di sini teman-teman agar menjaga kestabilan internal tim dari teman-teman. Nah, setelah tadi dapat ide bisnis, kemudian dapat research orang-orangnya, nah tinggal penjelasan model bisnisnya, atau masuk yang poin kedua ya. Nah, di sini banyak sekali metode untuk menjelaskan model bisnis dari teman-teman. Namun yang sering digunakan di sini adalah dengan metode bisnis model canvas atau BMC. Nah, ini contohnya di sini untuk penjelasannya. Nanti dari ide atau inovasi teman-teman dikembangkan agar menjadi sebuah usaha yang tujuannya nanti ujung-ujungnya itu komersialisasi. Nah, ini dipetakan segmentasi customer-nya kemana, relationship-nya kemana, kemudian channel usahanya kemana saja, kemudian nilai lebih dari produk keluar apa, terus kegiatan rutinnya apa, siapa saja yang terlibat, siapa saja vendornya di sini, bagaimana pemasukan dan pengeluarannya, teman-teman. Nah, ini ada pembahasan setiap petanya. Yang pertama ada customer segment. Di sini teman-teman mengsegmentasikan ide teman-teman nanti produknya apa, segmentasinya kita ngejualnya ke siapa aja sih gitu, target penjualannya kemana saja, target pasarnya kemana saja gitu. Kemudian customer relationship. Nah, di sini teman-teman harus petakan juga siapa pelanggan yang teman-teman akan prospek nantinya gitu, yang akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia yang selalu membeli produk dari teman-teman gitu. Kemudian channel, teman-teman petakan juga, susun channelnya nanti kemana aja gitu. Konsumennya nanti kemana saja, kemudian channelnya gimana, strategi marketingnya gimana gitu. Kemudian perlu juga dipetakan kelebihan. Nah, ini paling penting teman-teman. Yang membedakan apa sih yang membedakan produknya teman-teman, idenya teman-teman dari yang sudah ada gitu. Nah, di sini harus dipetakan pada bisnis model ini, dipetakan apa saja sih kelebihan dari ide atau bisnis dari teman-teman, sehingga customer atau konsumen itu bisa tertarik meninggalkan produk lain dan masuk ke produknya teman-teman gitu. Kemudian key activity, nah di sini dipetakan juga agar jelas nantinya kegiatan operasionalnya itu ngapain aja ketika menjalankan bisnis, semisal produksi, kemudian pemasaran, dan lain-lain gitu. Nah, penjualan, pemasaran nih contohnya nih. Jadi dijelaskan ketika bisnis berjalan, ada kegiatan apa saja gitu. Supaya tidak bingung nanti di tengah jalan gitu. Timnya bingung, saya ini harus ngapain nih, tim ini saya harus ngapain gitu. Nah, di sini perlu dipetakan atau dimodelkan. Kemudian key result. Di sini diisi dengan sumber daya atau aset-aset yang penting di dalam ide teman-teman nantinya. Misal teman-teman membuat produk, tapi komponennya ini beli dari luar. Nah, ini dimasukkan, dipetakan produsennya apa, misalnya untuk cari material kemana vendornya, untuk beli bahan-bahan kemana, dan lain-lain gitu, agar jelas juga gitu. Tinggal jalan nanti di akhir tuh, setelah semua dipetakan, ada modelnya, jelas semua gitu. Kemudian key partner. Nah, kunci partner-partnernya yang mendukung ini bisnis teman-teman apa aja di sini dimasukkan. Barusan sampai mana nih? Sini ya. Sampai key result, key partner, kemudian revenue. Nah, di sini juga harus dipetakan nanti dari hasil penjalanan bisnis, pemasukannya itu mau dari mana saja sih gitu. Semisal dari penjualan utama, kemudian dari promosi-promosi, dari diskon-diskon, dari penjualan produknya, ini dijelaskan juga di revenue stream gitu. Dan yang terakhir ini cost structure. Nah, kalau tadi revenue itu pendapatan, kalau ini pengeluaran. Nah, ini juga harus dipetakan oleh teman-teman agar tidak rugi gitu nantinya. Dipetakan pengeluarannya apa aja, misal penggunaan bengkel, penggunaan alat-alat lainnya, sewa bengkel, kemudian pembayaran karyawan, pembayaran tim teman-teman gitu, karena harus digaji juga kan ya. Nah, ini ada salah satu case study
ya ini saya ambil dari platform saya sendiri, yaitu Dokter Mekanik. Untuk bisnis modelnya terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat segmentasinya kemana aja. Oh ya, sebelum ke situ, teman-teman harus tahu juga untuk Dokter Mekanik ini memiliki dua sektor bisnis, yaitu di produk industrial dan juga di akademi. Maka dari itu, di dalam bisnis model ini dipetakan keduanya di sini, gitu. Nah, untuk segmentasinya ini kita mengarah pada UMKM, kemudian IKM, kemudian institusi pendidikan, pelajar, guru, dan lain-lain gitu. Kemudian customer relationship-nya kemana aja? Melalui layanan online, kemudian after sale service, layanan komplain gitu. Untuk menjaga si customer itu tetap setia gitu ke kita gitu. Kemudian distribusi channelnya kita menggunakan ini website untuk promosinya, media sosial, marketplace, dan lain-lain gitu. Ini nilai lebihnya dari produk Dokter Mekanik itu. Ini untuk produk industrialnya, ini untuk di bidang pendidikannya gitu. Kita di sini fokus pada kurikulumnya ini berbasis project based learning gitu. Nah, di sini juga menjadi nilai lebih karena sudah tersertifikasi sebagai lembaga kursus pelatihan. Kemudian ini kegiatannya dipetakan di sini, kemudian key pattern-nya ini, key result-nya ini, kemudian ini rencana pengeluarannya, dan ini rencana pendapatannya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah berhasil menjalankan ide atau inovasi menjadi sebuah bisnis, di sini ada 3 tahapan, teman-teman. 3 tahapan status yang dapat diklaim oleh teman-teman. Yang pertama UMKM mikro, UMKM kecil, dan UMKM menengah. Mungkin awal-awal teman-teman ketika mendevelop di sini, teman-teman akan memiliki status sebagai UMKM mikro. Nah, UMKM mikro ini cirinya ini adalah masih berupa pengembangan produk, kemudian belum memiliki legalitas, kemudian kekayaan bersihnya kurang dari 50 juta, dan belum melibatkan teknologi. Nah, nanti teman-teman secara bertahap akan naik ke UMKM kecil. Nah, ini aspek-aspeknya gitu. Dan pada akhirnya nanti menjadi UMKM menengah. Nah, itu saja mungkin sedikit sharing dari saya mengenai ini ya, cara pengembangan ide bisnis, ide atau inovasi menjadi sebuah bisnis gitu ke depannya. Mungkin kita masuk saja mungkin Kang Fajar ke sesi diskusi.